Pagi ini kita memulai perjalanan ke PDIKM Kota Padang Panjang. Kita berangkat dari Kota Bukit Tinggi, tepatnya dari Bulai Anak Ayie. Ini jalan bypass. Dari jalan bypass ini kita akan melewati Awur Kuning, atau orang menyebutnya Awur Kuning, Awur Kuniang. Pagi ini jalanan masih sepi, cuaca berkabut dan cukup dingin. Beginilah suasana Kota Bukit Tinggi yang cuacanya cukup sejuk. Jalannya keriting, tambal-tambalnya tidak datar, bergoyang-goyang mobilnya, bergetar. Ini jalannya, coba kita lihat kondisinya, bergelombang, keriting. Jalannya seperti ini.
depan yang warna biru Solo, sennya ke kanan dia malah belok kiri. Nih, mobilnya sen ke kanan malah belok kiri, malah memperlambat orang. Ini juga tanpa sen. Angkot ini lampu sennya salah, malah membingungkan orang. Sen ke kiri malah ke kanan. Pengendara di belakang malah kebingungan. Kalau orang bingung malah celaka, bahaya. Wah, itulah keadaannya. Kita cuma bisa berkomentar, tidak bisa berubah orang. Tapi kita tetap menjalankan seperti aturan lalu lintas. Jangan tegur orang, nanti malah jadi konflik. Kita coba lihat toko-toko Sanjay di pinggir jalan. Kalau yang tadi belum buka, ini sudah buka. Ini tunggu Sanjay, masih tutup. Sebagian buka, sebagian tutup. Sepanjang jalan ini ada banyak toko Sanjay. Sebelah kanan juga ada, itu ada tulisannya.
Sanjainya buka, yang tadi juga buka. Di depan kita Sanjai juga sudah buka. Dalam berkendara ini kita tetap pakai prinsip jangan pernah memperlambat orang, jangan pernah mempersulit orang. Kalau kita belok kiri, sen ke kiri, ke kanan, sen kanan. Hidupkan lampu rem, karena dalam berkendara ini telat beberapa detik saja bisa berakibat fatal dan bahaya. Wah, ngebut mobil nih, ugal-ugalan. Tadi mobil Agya, bukan Agya, Kalia atau Sigra, ugal-ugalan keluar simpang tanpa menengok kiri dan kanan. Itu sangat bahaya.
tanpa helm motor, itu juga tanpa helm. Padahal daerah di sini adalah daerah bahaya, rawan kecelakaan, sudah sering terjadi. Untuk keselamatan sendiri saja sudah tidak peduli. Bagaimana peduli dengan keselamatan orang? Kita memasuki Pasar Kota Baru. Pasar Kota Baru ini merupakan pasar penting dan strategis untuk Provinsi Sumatera Barat. Banyak hasil pertanian, hasil perkebunan, hasil ladang yang diperdagangkan di pasar ini. Setelah Pasar Kota Baru ada Masjid Indah, yaitu Masjid Darussalam. Masjid Darussalam itu mempunyai view yang sangat bagus. Ada turunan, ada tangga. Tapi sayang, untuk masuk ke Masjid Darussalam Kota Baru itu akses mobil agak susah. Sepanjang jalan yang ada turunan itu banyak yang parkir di badan jalan, jadi mobil susah masuk ke dalam masjid. Di depan kita juga ada yang tanpa helm. Sayang sekali, padahal sudah banyak kejadian di daerah sini. Kalau ada rem blong berarti ada risiko yang lebih tinggi seandainya tertabrak, karena kepalanya tidak terlindungi. Di depan kita ada pengendara sepeda. Kita coba lihat bagaimana bersepeda di jalanan seperti ini. Tanpa ada jalur sepeda, ini ada mobil tanpa sen, tanpa lampu rem, tidak peduli dengan keselamatan diri sendiri dan keselamatan orang lain. Bahaya. Banyak sekali pelanggaran yang kita lihat dalam waktu yang singkat ini, dalam perjalanan yang tidak lama ini, dari kota Bukit Tinggi ke kota Padang Panjang. Itu ada pengendara sepeda yang menyusuri jalan ini. Tetap yakin bersepeda meskipun jalannya tidak ramah bersepeda. Ini disebut kelok hantu. Katanya sih kelok hantu. Banyak truk yang parkir di kiri dan kanan tanpa memakan badan jalan.
Nih masih ada truk yang parkir. Bagus juga memang dibikin tempat parkir yang lebih representatif. Jadi mobil bisa beristirahat di daerah sini. Kita santai saja. Daerah sini agak beresiko untuk mendahului. Ada sepeda yang tadi kita kasih jalan, kita rem, kita mengasih kesempatan sepeda, kita perlambat mobil, kita rem, dan kita menepi. Ini ada lagi pengendara sepeda. Tanpa kita klakson, pasti mereka kaget. Sayang, pengendara sepeda itu tidak memakai atau memasang lampu di bagian belakang. Jadi ada peringatan bagi pengendara yang berada di belakangnya. Idealnya setiap pengendara punya peringatan berupa lampu. Jadi pengendara yang melihat bisa lebih waspada, lebih awas. Idealnya ada lampu di depan dan di belakang untuk keamanan bersama. Pengendara sepeda tadi zigzag kiri kanan ingin mendahului. Ya, begitulah pengendara. Terlalu kencang, terlalu cepat juga bahaya. Tuh, mendahului mobil. Kita sudah sampai di Pasar Rabaa Panyalayan. Nah, ini adalah jalur ekstrim, turunan panjang dan curam. Sering terjadi kecelakaan di sini. Kita pelan saja, pakai gigi 2 dengan engine brake.
ada ibu-ibu menjual sayur hasil pertanian. Di depan kita pengendara motor dan yang dibonceng atau penumpangnya tanpa helm. Ini daerah bahaya. Seandainya terjadi sesuatu, lebih membahayakan pada diri pengguna jalan. Wow, motor kelugalan tanpa plat nomor. Kita sampai di MTSN Padang Panjang. Turunan curam lagi. Kita tetap pakai gigi 2 untuk engine brake. Ini lampu merah yang sering dilanggar. Kita coba lihat.
depan ada yang melanggar. Di sini sudah hijau, berarti di sana sudah merah. Ini ada pengendara tanpa helm. Tuh. Di depan ini ada lurus jalan terus, coba lihat, ini berbahaya, jalannya sempit nih, tuh motor saja sudah langsung kena kalau dia tidak hati-hati, apalagi mobil. Jadi perlu ditinjau lagi kebijakan lurus jalan terus.
Kita sudah sampai di PDIKM, Pusat Dokumentasi dan Informasi Kebudayaan Minangkabau atau Museum Bustanul Arifin, Kota Padang Panjang, Sumatera Barat, Indonesia.